Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, yang karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau persatukan kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, biarlah sebelum kami menerima firman-Mu, Engkau sucikan hati kami satu persatu, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba boleh berkenan di hati kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar, dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah di dalam mengikuti ibadah live streaming. Sungguh luar biasa untuk kehadiran kita jemaat pada hari ini. Saya tidak tahu nanti dari protokol kesehatan apakah ini akan menjadi teguran, karena sesuai dengan izin kita, saya lihat adalah maksimal 50. Tapi ini adalah bukti kerinduan kita untuk mendengarkan dan bersama dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu dari Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Kita baca secara bergantian dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau di dalam judul kita ataupun di dalam tema kita minggu ini yang dibuat dari sinode dengan tema air hidup, tentu kalau kita berbicara air, ini adalah hal yang memang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak salah, kalau di dalam tubuh kita itu terkandung kurang lebih 60-70% itu adalah air. Maka
peranan air tentu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau saya baca-baca sedikit, yang dikatakan kalau kekurangan air di dalam tubuh itu akan juga mengurangi fokus kita. Artinya fungsi otak kita akan berkurang karena nutrisi yang dipompa oleh darah tidak lagi mampu untuk menyerap semuanya itu sampai kepada semua saraf kita. Sehingga sering sekali apabila kekurangan air jelas-jelas di dalam kehidupan kita, boleh kita lihat nyata bahwa banyak efek samping apabila kekurangan air di dalam kebutuhan ataupun di dalam kehidupan kita. Itu secara manusia. Kalau kita lihat juga di dalam tanaman, sehari atau 2 hari saja mereka tidak disirami, pasti akan layu. Lebih parahnya lagi kalau di dalam kendaraan, kalau kehabisan air, ya tentu kendaraannya tiba-tiba bisa mati karena temperaturnya tinggi, maka tidak lagi bisa meredam semua segala saraf-saraf ataupun bahagian di dalam kendaraan kita, maka kendaraan itu pasti mati. Nah, itu begitu besar manfaat dan fungsi air di dalam kehidupan kita. Ini adalah air. Air yang biasa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu begitu besar manfaatnya. Begitu mempunyai hal yang luar biasa. Sama halnya kalau di dalam rumah kita mati air, tentu kita sudah panik, ya. Yaitu banyak yang membuat kita harus panik akibat dari mati air. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang orang Yahudi dan orang Samaria, ini juga hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, yang dikatakan dengan adanya rasisme, ya. Ya, ini akan mempengaruhi, ada golongan tertinggi dan ada golongan rendah. Ada yang merasa di dalam kebudayaannya didominasi, ya, mendominasi karena hal-hal tertentu, ya. Bahkan kalau di Hita Batak juga adongdo guru diraja, padahal itu semuanya adalah anak-anak raja. Tapi ada yang disebut lebih spesial Boruni Raja. Nah, ini adalah menggambarkan satu doktrin yang membuat di dalam perjalanan kehidupan kita menjadi ada gap, menjadi ada perbedaan, membuat ada batas-batas komunikasi. Artinya ada pengotak-kotakan. Ini akan membuat pengotak-kotakan sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Nah, kalau tidak ada berjalan komunikasi, tentu semuanya tidak mengarah kepada satu tujuan yang benar. Sama halnya apabila di gereja ini sudah ada seksi, ada pengurus-pengurus yang lain, tapi kalau pengurus ini membawa kepentingannya diri sendiri, tidak disatukan dalam komunikasi sebagai visi dan misi oleh gereja kita, maka pelayanan kita ataupun tujuan pelayanan di GKP Cikarang Baru mungkin dibawa sesuai dengan keinginan diri sendiri, keinginan dari lingkungannya, keinginan atau membawakan logika dan egonya sendiri-sendiri. Inilah yang terjadi juga di bangsa orang Yahudi dan orang Samaria. Di dalam percakapan Yesus nantinya begitu mereka bertemu di sumur Yakub itu, tentu Yesus datang tidak seperti orang Yahudi yang selalu membeda-bedakan. Nah, inilah kelebihan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Samaria, yaitu seorang perempuan. Di saat di dalam perjalanan
Yesus dengan murid-muridnya menuju ke Galilea. Di dalam perjalanan tentu begitu panjang perjalanan, mereka merasa kelelahan di tengah perjalanan mereka. Saat di jam 12 tentu di dalam perjalanan dari pagi sampai dengan siang seperti itu, diterpa matahari begitu panas, dengan perjalanan mungkin yang banyak liku-liku, mereka membuat lelah dan membutuhkan makanan pada jam itu. Sehingga terduduklah Yesus di dekat sumur dengan harapan dia juga akan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Di jam itu juga datang seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Padahal kalau diketahui yang biasa di tengah-tengah masyarakat di sana, saat menimba air biasanya perempuan-perempuan itu hanya 2 kali, yaitu pagi dan sore. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa perempuan Samaria ini datang di jam 12? Kenapa dia datang di jam 12? Padahal kebiasaan perempuan di sana itu hanya menimba air pada jam atau pagi hari dan sore hari. Ini memang juga sudah menjadi jadwal ataupun hal-hal yang umum. Saya juga pernah tinggal di Jawa. Kalau menimba air pun tidak pernah, memang jarang di siang hari. Itu selalu pagi-pagi hari dan sore hari. Artinya kalau saya bayang-bayangkan kenapa harus di jam-jam itu, ya mungkin ada perasaan kepada tetangga yang masih kalau terang, ya maka ya barangkali karena di situnya mandi, ya di situnya dan yang lain-lain, mungkin akan mengganggu situasi dan keberadaan dia kepada tetangga. Nah, sehingga menjadi hal yang umumlah kalau dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Namun perempuan Samaria ini datang di jam 12. Ini adalah menunjukkan bahwa perempuan Samaria ini menghindari kerumunan, menghindari berjumpa, bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain, karena dengan status pribadinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertemuan itulah di sumur Yakub tadi, Yesus memberikan hormat kepada perempuan Samaria dengan menyapa, meminta minum. Tentu hal yang wajar. Kenapa Yesus meminta kepada perempuan itu adalah minum? Perempuan itu membawa timba, membawa ember. Kalau tidak dengan timba, kalau tidak dengan ember, bagaimana Yesus bisa juga menemukan air? Sehingga dengan kehadiran perempuan Samaria ini adalah membuka komunikasi dari Tuhan untuk memulai pembicaraan dan membuka komunikasi antara Yesus kepada orang Samaria. Dengan menyapa untuk mempersilahkan, memberikan segelas air untuk diminum di situasi juga kelelahan Yesus dalam perjalanan. Kesempatan itu digunakan Yesus pada saat muridnya pergi membeli makanan dan minuman persediaan mereka ke kota. Nah, di dalam percakapan itu tentu perempuan Samaria menunjukkan dengan kerendah hatinya tidak pantas untuk memberikan minum seorang orang Yahudi yang terhormat. Karena ini masih ada di dalam kepribadian mereka yang merasa mereka selalu di bawah dari orang-orang Yahudi. Karena di dalam dosa mereka juga sudah mereka sadari, karena mereka sudah melanggar perintah ataupun hukum Musa,
Nah, ini yang membuat mereka terus menghindar dari orang Yahudi, karena mereka sudah dianggap adalah orang yang berdosa dan orang yang bercela. Itulah yang menjadikan percakapan-percakapan yang dimulai oleh Yesus sehingga sampai kepada penginjilan dan memberikan cara Yesus untuk menaikkan perasaan dari seorang putri Samaria ini yang di dalam dosa dengan percakapan-percakapan yang juga adalah menggambarkan bahwa Yesus adalah air hidup yang bisa memenuhi ataupun memenuhi kebutuhan air di setiap harinya. Jadi jelas Yesus katakan kepada putri ataupun perempuan Samaria ini, ya, air yang kamu timba itu hanya akan terbatas. Artinya setelah kamu minum, kamu akan tidak akan dahaga, tapi kamu akan masih membutuhkan air lagi. Artinya itu hanya sementara. Yesus memberikan pengajaran bahwa air yang akan saya berikan kepada kamu adalah air hidup yang akan memberi kamu tidak akan kekurangan air di dalam kehidupan kamu. Nah, dari situ mulai tergerak hati Samaria tadi, perempuan Samaria. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan air kepada, sedangkan Tuhan sendiri tidak punya timba begitu dalam sumurnya. Karena memang kita tahu kalau sumur itu ya rata-rata di bawah 10 meter. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menemukan air apabila kita tidak dengan peralatan seperti itu? Inilah yang mau ditunjukkan, begitu berpikiran seorang manusia biasa dengan seorang yang memang hadir di sana adalah Maha Kuasa. Jadi dia belum mengenali bahwa pertemuan dengan perempuan Samaria ini, dia belum mengenal bahwa yang datang di sana untuk diberikan bantuan adalah minum itu adalah manusia biasa. Dia belum tahu bahwa Yesus adalah sebagai Yesus juru selamat yang dapat untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jiwa kita. Sampai pada saat itu perempuan Samaria itu belum memahami apa sebenarnya maksud Tuhan kepadanya. Hasil percakapan Yesus memberi perempuan itu suatu pesan yang luar biasa tentang air yang segar dan murni yang akan memuaskan dahaga rohaninya untuk selama-lamanya. Inilah pengajaran yang sebenarnya Yesus kepada perempuan Samaria, tapi perempuan Samaria itu masih mengandalkan logikanya sendiri. Dia masih mengandalkan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa seperti murid-muridnya, sehingga dia mengatakan, apakah juga engkau lebih besar daripada Bapakku Yakob? Masih dia buat perbandingan yang begitu untuk membuat begitu perhatian Yesus kepadanya. Apakah engkau lebih besar daripada Bapakku yang sudah menyiapkan sumur ini, katanya. Mana mungkin engkau akan memberikan air yang bisa mengalirkan terus-menerus, padahal kami tahu sumur Yakub ini adalah yang sudah memberikan air minum kepada kami bangsanya dan juga kepada anak-anaknya, anak Yakub dan bahkan ternaknya. Jadi dengan pikiran sendiri perempuan Samaria itu yang belum mengetahui maksud Yesus sebenarnya bahwa air hidup itu adalah Yesus sendiri. Nah, air hidup itu adalah Yesus sendiri, yaitu bisa kita baca di dalam Yeremia ataupun di dalam Yohanes
pasal 7 ayat 37 dan 38. Ada yang bisa membaca, membantu? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, itulah yang tidak dipahami oleh perempuan Samaria, bahwa yang hadir di situ adalah Yesus sebagai air hidup yang dapat mengalirkan air di dalam kehidupan kita. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lihat dari percakapan perempuan Samaria ini dengan Yesus yang memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang menjadi hasil yang boleh Tuhan tunjukkan kepada kita dari percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Yang pertama, keselamatan datang hanya bagi mereka yang mengaku bahwa mereka sangat membutuhkan kehidupan rohani yang tidak mereka miliki. Air hidup dapat diperoleh hanya oleh mereka yang mengakui bahwa mereka haus rohani. Yang kedua, keselamatan datang hanya bagi mereka yang mengaku dan bertobat dari dosa mereka dan menginginkan pengampunan. Sebelum perempuan Samaria ini dapat menerima juru selamat, ia harus lebih dahulu mengakui seluruh dosa-dosanya. Yang ketiga, keselamatan datang hanya bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias atau juru selamat mereka. Karena kebenaran mutlak adalah bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Maka sebagai kesimpulan dari pernyataan Yesus adalah sebagai air hidup, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita boleh dimampukan oleh firman Tuhan hari ini yang menjadikan firman-Nya menjadi firman seperti Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Banyak pelajaran yang begitu indah di dalam perbedaan di dalam kehidupan kami, seperti pengajaran Yesus. Kami selalu membawakan logika kami di dalam kehidupan kami, sehingga akan muncul beberapa ego-ego di dalam diri kami, di dalam setiap perilaku kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan, dengan firman yang boleh kami dengar, kami diteguhkan bahwa kami percaya semuanya adalah bersumber daripada-Mu, dari apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai orang yang sudah Engkau kuduskan, dan baik kami di dalam hari-hari kami Tuhan, itu adalah karena anugerah-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami adalah sia-sia di dalam kehidupan kami. Inilah menjadi bukti nyata bahwa semuanya adalah
karya Tuhan di dalam kehidupan kami satu persatu anggota jemaat-Mu GKPI Cikarang Baru. Biarlah juga Tuhan di dalam kehidupan kami setelah kami kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, biarlah juga Engkau mendahului kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami akan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, terutama di dalam menjalani kehidupan kami yang saat ini Tuhan masih dihantui oleh situasi COVID yang saat ini. Biarlah tangan-Mu dan gadamu yang begitu kuat boleh menuntun dan menjagai kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terselamat oleh karena kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada anggota jemaat-Mu yang masih berduka di minggu-minggu ini, keluarga Aman Simamora Inang Borugultem. Biarlah Tuhan dengan perpisahan Aman kami yang sudah mendahului kami, seluruh pinoparnya Tuhan Engkau hiburkan dan Tuhan berikan kekuatan. Begitu juga Tuhan, nanti sore kami akan dari jemaat-Mu untuk melaksanakan penghiburan. Biarlah kata-kata kami adalah firman yang boleh menghiburkan semua keluarga. Begitu juga Tuhan, ada banyak yang kami harus lakukan di dalam melanjutkan program di jemaat-Mu, dan juga nanti rapat PP dan remaja. Biar hikmat yang dari Tuhan juga boleh terjadi di setiap pembicaraan, sehingga anak-anak kami boleh semakin lebih bersemangat dan terfokus di dalam juga setia dan taat kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan PP dan remaja yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah juga Tuhan, banyak hal yang boleh kami sampaikan, baik kami yang berulang tahun, anak kami dan orang tua yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah sukacita yang boleh mereka rasakan, biarlah itu tidak menghambat mereka untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan sebelumnya ampunkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian.